Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 25 Maret 2022, Hari Raya Kabar Sukacita. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, di Hari Raya Kabar Sukacita, gereja mengajak kita merenungkan 3 bacaan suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, bab 7, ayat 10 sampai 14, dilanjutkan bab 8, ayat 10. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 4 sampai 10. Sedangkan Injil suci dari Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saya ajak Anda merenungkan tema jalani hidup penuh rahmat seperti Maria, dengan percaya pada janji Tuhan dan jawaban ya pada kehendak Tuhan. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana cara Tuhan mengungkapkan perkenanannya kepada kita? Dalam Mazmur kita berdoa, "Tuhan, tunjukkanlah kepadaku tanda kemurahan-Mu." Mazmur 86 ayat 17. Dalam perjanjian lama, Tuhan melakukan banyak tanda dan mujizat untuk menunjukkan kasih dan belas kasihannya kepada umat yang dikasihinya, seperti pembebasan dari perbudakan Mesir, penyeberangan Laut Merah,
atau ketika Ahaz Raja Yehuda dan pewaris takhta Daud dikepung oleh kekuatan yang mengancam akan menghancurkan dia dan rakyatnya, Tuhan memberinya tanda untuk meyakinkan bahwa Tuhan tidak akan mengabaikan janji yang dia buat kepada Daud dan keturunannya. Raja Ahaz bagaimanapun telah kehilangan harapan dan dia menolak untuk meminta tanda perkenanan. Tetapi Tuhan bagaimanapun memberikan tanda untuk meyakinkan umatnya bahwa dia memang akan memberi mereka juru selamat yang akan memerintah dengan damai dan kebenaran. Kita dengar dalam bacaan pertama. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita melihat penggenapan nubuat Yesaya dan terungkapnya rencana penebusan Allah dalam peristiwa-peristiwa menjelang inkarnasi kelahiran Raja Mesias. Era baru keselamatan dimulai dengan Yesus yang menjadi manusia di dalam rahim Maria. Peristiwa yang kita rayakan hari ini, Hari Raya Kabar Sukacita. Anak yang akan lahir kemudian itu dikandung oleh naungan Roh Kudus atas Maria yang mendapat kemurahan Allah. Anak yang dikandung dalam rahim Maria ini adalah pemenuhan semua janji Tuhan. Dia akan menjadi besar dan adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia adalah raja dan dia akan dinamai Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Ya, ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat mengulangi kepada Maria janji yang dibuat kepada Raja Daud. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan dia akan memerintah atas keluarga Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Luar biasa pemenuhan janji Allah itu. Saudara dan saudariku, tanggapan Bunda Maria juga luar biasa. Dia tahu, dia mendengar sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Dan pastinya dibutuhkan satu mujizat yang melampaui semua yang telah Tuhan lakukan sebelumnya. Karena itu dia bertanya bagaimana terjadi. Karena dia tidak bersuami. Pertanyaannya ini tidak didorong oleh keraguan akan janji Tuhan, tetapi lebih kepada keheranan manusiawinya. Karena itu tidak butuh waktu lama buat Maria yang adalah seorang pendengar firman Tuhan yang sejati untuk menjawab, memberi respon terhadap kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dia segera merespon dengan iman dan kepercayaan. Respon cepatnya ya terhadap pesan ilahi adalah model iman bagi kita semua. Kita adalah anak-anaknya. Ibu bunda kita Maria menjadi model dalam menjawab ya terhadap janji Tuhan, terhadap kehendak Tuhan. Maria mempercayai janji-janji Allah bahkan ketika itu tampak mustahil. Dia penuh rahmat karena dia percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar dan akan digenapi. Dia bersedia dan bahkan bersemangat untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk berpartisipasi dalam rencana penyelamatan Allah bagi umatnya. Walaupun dia tahu itu tampak sulit. Maria adalah bunda Allah karena Allah berinkarnasi ketika ia menjadi daging di dalam rahimnya. Dalam kredo yang panjang, kredo Nisea, kita menyatakan pengakuan iman kita akan misteri besar ini. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga oleh kuasa Roh Kudus. Dia berinkarnasi lewat perawan Maria dan menjadi manusia. Demikian pengakuan iman kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan memberi kita rahmat dan dia mengharapkan kita untuk menanggapi dengan kemauan, dengan ketaatan dan kepercayaan yang sama
seperti yang dilakukan oleh Maria, oleh Bunda kita Maria. Ketika Tuhan memerintahkan, Dia juga memberikan pertolongan, kekuatan, dan sarana bagi kita untuk merespon. Kita bisa berserah pada kasih karunia-Nya, atau kita bisa juga menolak dan menempuh jalan kita sendiri. Pilihan ada pada kita. Apakah kita percaya pada janji-janji Tuhan? Apakah kita berserah pada kasih karunia-Nya? Saudara dan saudariku, di hari raya kabar sukacita ini, mari kita melihat, memfokuskan diri pada Bunda kita Maria. Kita berjuang menjadikan hidup kita penuh rahmat, dengan percaya pada janji Tuhan, dan selalu ya pada kehendak Tuhan, seperti yang sudah dicontohkan kepada kita oleh Bunda kita Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau menawarkan kepada kami rahmat, belas kasihan, dan pengampunan yang berlimpah melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk menjalani kehidupan yang dipenuhi rahmat, seperti yang dilakukan Maria, dengan mempercayai janji-janji-Mu, dan dengan memberi jawaban ya tanpa syarat atas kehendak dan rencana-Mu untuk hidup kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyummu, dan selamat hari raya kabar sukacita.